Baik, terima kasih dan selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Masih bersama saya Tias Paramita dan kita masih di obrolan pagi untuk edisi hari ini Jumat 23 Oktober 2020. Dan kita masih membahas topik mengenai pengurus baru dan prestasi baru. Narasumber yang ada di sini juga masih sama ya, ada Ketua PRUI Kabupaten Buleleng Bapak Artanayasa dan juga ada Pak Suwarjana ya selaku Ketua Percasi Kabupaten Buleleng. Jadi untuk sahabat Guntur yang ingin tanya-tanya untuk menyampaikan pertanyaan, saran atau aspirasi lainnya bisa bergabung di 23455. Oke, sembari kita menunggu penelpon yang bergabung di 23455 mungkin Tias lagi ya Pak ya yang tanya-tanya ya ke Pak Suwarjana dulu nih. Ada nggak sih kendala yang selama ini dihadapi dalam Bapak memimpin Percasi, Pak? Terkait dengan kendala pasti ada, tetapi itu terutama dalam rangka persiapan atlet kita. Itu ada atlet kita yang sudah berprestasi kemudian pindah ke kabupaten lain gitu. Itu yang menyebabkan target kita kadang-kadang menurun gitu. gitu. Ada salah satu atlet kita itu yang memperkuat itu beregu itu pindah ke Kelungkung gitu. Ke Kelungkung gitu. Sehingga itu akan menyebabkan komposisi kita khususnya di beregu itu agak lemah. Karena mainnya itu kadang-kadang perorangan dengan beregu kan bersamaan. Itu kita sudah posting, oh ini beregu, ini perorangan gitu. Sehingga kalau satu saja hilang kan, padahal kami dari sisi ini kami sudah menyampaikan kepada KONI, kemudian mohon difasilitasi supaya bisa bekerja di sini kan gitu. Karena dia juga pernah dapat medali pada saat Poprov itu peringkat 2 gitu. Kemudian akhirnya Kelungkung menarik karena bekerja di sana. Pemerintah Kelungkung, pemerintah Kabupaten Kelungkung sebagai tenaga kontrak di sana. Gitu. Seperti itu. Apa sebenarnya alasan yang bisa membuat atlet itu pindah untuk ke Kabupaten? Pertama karena pekerjaan. Karena pekerjaan. Padahal kami sudah menyampaikan bahwa coba kalau hitung-hitung artinya penghasilan ketika sebagai tenaga kontrak di kabupaten lain dengan bonus yang diterima ketika Poprov itu sudah paling sedikit itu menerima bonus atlet tersebut 50 juta gitu. Itu dari cabang bergunya itu kadang-kadang ada mendapat perak, perunggu, kemudian itu banyak medali yang dia dapatkan itu. Dibanding dia bekerja di sana hanya satu orang tidak bisa memperkuat bergu juga perorangan pasti kalah gitu karena kan kita ada kuat juga di sini gitu. Itu yang penyebab, padahal sudah kami motivasi dengan itu, kemudian toh juga mungkin kekecewaan atlet kan gitu. Kita menjanjikan untuk kerja di sini, udah ada rekomendasi KONI kan, akhirnya tetap tidak sampai sekarang belum bekerja di sini, akhirnya ke Kelungkung menjanjikan gitu. Sampai sekarang masih di Kelungkung sebagai pelatih dia juga kepada atlet usia dini gitu. Nah lalu bagaimana nih perhatian KONI Buleleng pada Percasi sendiri Pak? Tetap KONI kami sangat mengapresiasi kepada KONI terkait dengan kegiatan dana-dana kejuaraan, kemudian pembinaan dibandingkan dengan kabupaten lain. Perhatian KONI di sini cukup besar gitu. Kalau KONI kabupaten lain bahkan ada Bangli itu tidak memperoleh dana sepeser pun gitu untuk PMK-nya gitu. Pak jangan PMK KONI saja tidak ada dana gitu. Tapi Buleleng perhatian KONI, perhatian pemerintah Kabupaten Buleleng sangat tinggi terhadap artinya olahraga. Gitu. Nah lalu apakah dari KONI sendiri ada melakukan bantuan gitu untuk mencegah atlet yang ingin pergi nih Pak? Artinya kami kan tetap itu rekomendasi sudah dikeluarkan oleh KONI, tidak menghambat daripada yang bersangkutan. Karena apapun itu terkait dengan peningkatan daripada yang bersangkutan. Dari atletnya sendiri berarti yang emang mau berkeinginan. Padahal dia asli Buleleng itu atletnya. Asli Buleleng. Bahkan di Badung itu juga asli Buleleng atlet kita. Sayang sekali ya. Atlet kita itu kan pindah-pindah ketika dah ini diambil oleh kabupaten lain. Sayang sekali. Padahal seharusnya bisa membela dan memperjuangkan untuk kabupatennya sendiri gitu ya. Karena pekerjaan juga. Karena pekerjaan ya. Semoga nanti dapat pekerjaannya di Buleleng lah ya para atletnya ya. Nah, lalu bagaimana nih optimisme Bapak untuk meraih medali pada Porprov 2020 yang semoga aja bisa berlangsung nanti?
Pemprov kita kan kemungkinan di 2020 kan sudah pasti tidak ada kan gitu. Apakah 2021 akan dilaksanakan atau juga belum bisa kita ini kan karena target kita nantinya kalau nanti usulan kita kepada Pemprov nantinya itu supaya antara perorangan dan bergu itu main bersamaan, maka kabupaten yang khususnya Badung itu akan bisa menargetkan 3 medali saja emas. Itu sehingga beregu itu kita rebut gitu. Kalau itu dimainkan secara bersama-sama. Itu orangnya tetap beda antara perorangan dengan beregu gitu. Itu target kita pasti meningkat gitu. Oke, nah nomor-nomor unggulan yang akan ikut? Kita tetap di perorangan tetap karena kita punya atlet andalan atas nama Luhur itu karena prestasinya sudah sampai di tingkat nasional itu. Kemarin dia dapat emas itu pada Poprov kemarin. Kemudian kita kalau beregu ada Agus Juniarto, Marisa, atlet kita muda-muda gitu. Muda-muda ada sampai umur di atas 40 itu ada gitu. Atlet yang artinya kemungkinan besar untuk terjadi peningkatan itu sangat tinggi. Gitu. Oke, jadi terjadi peningkatan itu sangat tinggi gitu ya. Tadi juga sempat di saat jeda iklan gitu ya, Bapak cerita kalau salah satu atletnya yang bernama Luhur itu yang biasanya aktif gitu ya untuk ikut kejuaraan di tengah pandemi ini harus tertunda gitu. Nah, apakah banyak atlet yang mengeluhkan hal ini gitu, Pak? Kita tetap motivasi itu di grup itu karena situasi juga. Kemudian aturan juga tidak memungkinkan kita gitu, tetapi tetap kita akan jangan patah semangat karena kejuaraan online itu terus dilaksanakan. Itu. Oke, nah kejuaraan online terus dilaksanakan. Ada nggak sih perbedaan antara kejuaraan yang dilakukan secara virtual dengan secara langsung tuh, Pak? Ya jelas ada perbedaannya. Kita tidak bisa mengetahui lawan gitu. Lawannya tidak bisa kita ketahui. Apakah itu pakai joki kita juga tidak tahu kan gitu. Itu penyebabnya. Oleh sebab itu memang kalau dengan tatap muka langsung kan sangat beda sekali gitu. Ya. Kalau online itu lebih banyak catur kilat. Artinya dalam 1 jam itu sudah selesai berapa babak. Seperti itu. Karena kategori catur kita kan ada 3. Ada catur kilat, ada catur cepat, ada catur standar. 3 itu gitu. Lebih banyak yang kita laksanakan adalah catur cepatnya. Karena di atas 5 menit, di bawah 1 jam itu sudah catur cepat. Gitu. Oke, itu yang kebanyakan dilakukan gitu. Kalau catur standar kita mungkin karena waktu nanti lama pertandingannya gitu. Memerlukan biaya yang cukup besar juga kalau kita melaksanakan. Lalu ada kesulitan nggak sih, Pak, selama mengikuti pertandingan secara virtual ini? Tidak ada kesulitan karena itu pertama adalah kita percaya dulu kan. Percaya dulu bahwa kejuaraan itu legal kan gitu. Kemudian atlet-atlet itu tidak ada atlet memang murni dia mengikuti kan gitu. Kita juga sudah pernah melaksanakan gitu. Kita melaksanakan beberapa kali, tetapi itu pun ya dia hanya sekedar saja kan gitu. Karena satu hal kita tidak bisa menilai secara langsung hasilnya itu gitu. Itu sehingga itu kalau kesulitan pelaksanaannya lebih mudah melaksanakan kan gitu. Tidak memerlukan biaya penyelenggaraan kan gitu. Karena dilaksanakan secara virtual gitu ya. Atau mungkin pernah jaringan internetnya mati tiba-tiba gitu, Pak, di tengah pertandingan? Itu kan bisa diulang kembali ya. Bisa diulang karena catur online bisa diulang kembali. Waduh. Gampang itu, mudah itu. Berarti kalau yang langsung nggak bisa ya kayak nggak bisa gitu. Ada plus minusnya lah bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau menurut Bapak, kalau atlet dikasih pilih antara virtual sama langsung, mereka milih yang mana? Tatap muka lebih. Tatap muka ya, lebih ketemu langsung atletnya gitu. Karena lebih jelas ya. Oke, sudah ada penelpon yang bergabung. Tia sapa dulu. Halo, selamat pagi. Pagi. Gung De nih ya. Oke, Gung De. Ya, langsung ya, Gung De. Selamat pagi Bapak narasumber. Apapun tadi, Gung De tidak bisa bertanya karena reporter kami, presenter kami sangat profesional, sudah semuanya ditanyakan, Pak. Di sini cuma kami menggarisbawahi saja, Pak, ya. Kalau terjadi hal-hal seperti tadi, Pak, ya. Coba Bapak koordinasi dengan Bapak Bupati. Kan belum dicabut itu, yang dapat medali emas itu bisa diangkat pegawai negeri, Pak, dari Menpora itu, Pak. Belum dicabut, Pak. Tolong itu diusulkan agar tidak terlalu terus begini, nanti kasihan orang-orang Buleleng kok. Buleleng juga bisa ngontrak berapa 2 orang, 1 orang kan pasti bisa loh, Pak. Coba koordinasi, Pak, ya, agar tidak seperti itu lagi gitu loh.
Nah, itulah harapan kami. Dan Menpora belum dicabut tuh Pak, kami tahu itu. Karena yang dapat medali emas itu harus diangkat pegawai negeri gitu loh Pak. Itu saja Pak, dari Bung De, semoga Bapak berhasil terus. Oke, terima kasih Bung De di Ngurah Rai yang sudah bergabung bersama kami di 23455. Di belakang Bung De masih kita berikan kesempatan untuk penelpon berikutnya yang masih ingin menyampaikan pertanyaan, saran, masukan, atau apresiasi lainnya ya. Oke, tadi sudah di Tias tanya-tanya ke Pak Suwarjana, sekarang Tias mau ke Pak Artana dulu ya selaku Ketua Perwi Kabupaten Buleleng. Nah, kalau tadi dari Percasi ada atletnya yang harus pindah haluan gitu ya, bisa dibilang pindah ke kabupaten lain. Nah, dari Perwi sendiri apakah ada juga atlet yang seperti itu? Iya. Oke, mungkin ditahan dulu Pak ya. Ada penelpon yang masuk. Tias apa? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ini dengan Ibu siapa di mana? Ya, saya dengan Nur Faiza. Pak Wayan Arte minta saya telepon ke nomor ini. Oke. Siapa deh? Halo? 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 Iya. Iya. Bu siapa? Nur Faiza. Nur Saija. Iya, ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Bu? Iya, untuk ini ya, Ketua Umum Perwi Pengkap yang baru ya. Iya. Iya. Iya, pertanyaan saya untuk kedepannya ini kan bakal ada Porprov ya. Bagaimana kesiapannya dan kemungkinan kan ada pertandingan lain nggak yang akan diikutin oleh Ketua Pengkap gitu. Oke, itu saja Bu. Halo. Iya, itu saja pertanyaannya. Apa ada lagi? Ya, itu saja. Oke, baik. Persiapan Porprovnya beliau. Baik, terima kasih. Dan rencananya beliau juga istilahnya untuk pembentukan klub-klub di Buleleng itu kan masih hanya satu ya. Ada rencana untuk membentukan klub-klub yang lainnya atau gimana gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Ada lagi Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Bu Nur Saijah ya tadi ya sudah bergabung bersama kami. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan. Oke, di belakang Bu Nur mungkin apakah masih ada pemirsa Radio Guntur yang ingin menyampaikan saran, masukan, pertanyaan melalui pesawat telepon 23455 sebelum nanti ditanggapi? Oke, sepertinya belum ada ya. Jadi kita persilakan dulu untuk Pak Artana lah untuk menanggapi. Iya, terima kasih. Memang sama seperti Percasi sebenarnya. Artinya kita punya atlet bagus satu di defender di pertahanan. Sudah kasarnya sudah dibajak lah. Dibajak sama Gianyar karena mungkin dijanjikan apa-apa sehingga kami juga pengurus tidak bisa angkat tangan lah karena dia dijanjikan pekerjaan di sana kan. Kebetulan dia juga tamatan S1 Penjas Kesrek dan dia juga butuh pekerjaan jadi guru misalnya dan kita juga tidak berani menjanjikan sini. Nah, itu kan hal demikian juga kita sebagai pengurus ya harus legowo lah karena masalah atlet itu masalah perut juga. Itu kan tidak mungkin kita akan batasi kekang kalau memang dia butuh di sana ya bagaimanapun kita bisa harus melepas juga. Dan itu salah satu atlet yang memang kemarin pada saat medali emas kita ya karena ada dia sebenarnya. Pertahanannya cukup bagus. Nah, inilah kedepannya memang kita harus jeli juga untuk pembinaan atlet dan juga reward atlet itu sendiri walaupun sudah dapat bonus. Kalau di Beregu bonusnya tidak seberapa karena anak-anak di Beregu dapat bonus 65 harus dibagi dengan 12-an. Itu paling dapat bonus kemarin hanya 4-5 jutaan lah. Nah, itu kan lain lah ke perorangan bisa sampai 50 juta dan sebagainya. Dan kedepannya memang harus diperhatikan juga itu masalah bonus Beregu permainan juga karena bagaimanapun sama-sama mendapatkan medali emas loh walaupun perjuangannya kadang-kadang juga sangat sampai menitik darah terakhir juga gitu kan. Memang itu kendala kita dan memang dia udah harus pindah, dia minta izin sama saya untuk pindah karena saya sudah dijanjikan pekerjaan di sana dan kita nggak bisa juga mengekang demikian. Oke, tanggapannya untuk pendapat tadi Bu Nur? Kebetulan itu Bu Perwi ya ke Presiden Perwi Bali ya. Itu Ketua Umum Perwi Bali. Dia minta nomor telepon tadi untuk minta masuk. Dia memang untuk kejuaraan untuk Pomprov kita akan siapkan juga. Itu kan pasti, itu kan kita akan tetap konsisten untuk pembinaan rugby di Bali. Karena Ketua Umum Perwi yang tadi untuk klub sebenarnya kita sudah punya 3 klub di Buleleng. Ada Star Lion itu ada di SMP 4 Seririt,
satu Young Lion ada di SMK Triatmajaya dan Undiksa Rugby. Nah, itu kan karena organisasi itu kan harus ada anggotanya sebenarnya. Anggota organisasi kan terdiri dari 2 atau lebih anggota untuk bisa membuat sebuah organisasi yang ini. Kita sudah punya 3, berarti melebihi sebagai definisi sebuah organisasi. Nah, itu kan kalau satu klub, klub dalam satu organisasi belum namanya sebuah organisasi. Nah, itu kan ya, organisasi itu harus terdiri dari anggota-anggota. Dan kita sudah punya 3 klub dan kedepannya mungkin akan bertambah sehingga kita harus tetap pembinaan kedepannya. Demikian. Oke, ada kemungkinan penambahan gitu ya. Terkait dengan apakah akan ada mengikuti kegiatan lain? Kejuaraan lain kita konsisten. Kalau memang Perui Bali nanti akan melaksanakan kejuaraan dan series-series yang lain yang memang akan dilaksanakan, kita konsisten akan mengikuti. Untuk apa kita latihan tanpa ada kejuaraan, mengikuti kejuaraan. Namun saya sudah tegaskan kemarin bahwa tetap protokol kesehatan. Kalau memang sudah diizinkan di Provinsi Bali untuk melaksanakan sebuah turnamen dan juga KONI dari kabupaten sudah mengizinkan, tidak ada masalah. Kita pasti akan tetap ikut di setiap kejuaraan yang memang dilaksanakan oleh Perui Provinsi Bali. Oke, jadi semoga doa kita bersama ya pandeminya ini cepat berlalu dan atlet kita bisa segera bertanding lah seperti biasanya seperti itu. Dan dari Perui sendiri, apakah ada kendala selama ini yang dihadapi, Pak? Ya, memang kendala kita hanya ajang sosialisasi sebenarnya. Kendala kita ajang mendapatkan atlet yang memang potensi untuk kedepannya. Namun sekarang sudah bisa teratasi dengan sekolah-sekolah yang masuk di setiap latihan itu. Sekolah itu ikut nimbrung juga untuk memperkenalkan rugby dan memang potensinya juga kedepannya kalau sudah mentok di cabang olahraga lain, mungkin ini salah satu alternatif lah dipakai untuk mendapatkan aktivitas yang tentunya tujuannya untuk senang dan tujuannya untuk berprestasi juga. Oke, nah lalu apakah para atlet ini ikut turun langsung juga untuk mensosialisasikan? Ini? Memang atlet-atlet yang sudah senior itu memang sudah menjadi pelatih juga dan dia yang memang menjadi leadernya untuk setiap sosialisasi dan kita pengurus hanya mendampingi dan atlet-atlet seperti yang mendapat medali emas kemarin seperti Agus Widi dan juga yang lain, nah, itu memang dia yang mensosialisasikan dan bahkan di sekolah dia ditunjuk menjadi ekstrakurikuler di permainan rugby di sekolahnya. Begitu juga di yang putri di SMP 4 Seririt, nah juga Maulida juga begitu. Dia juga dulu atlet PON juga, nah, sekarang dia jadi guru di sana dan dia tetap mengembangkan sosialisasinya ke sekolah juga. Oke, jadi para atlet juga ikut membantu untuk mengembangkan organisasi rugby-nya ini sendiri. Nah, lalu bagaimana nih perhatian KONI Buleleng pada pengkap rugby-nya sendiri? Kalau KONI Buleleng memang benar-benar memperhatikan kita. Kita sebelum terbentuk pengurus selalu minta bantuan, support moral kepada pihak KONI dan selalu diberi bantuan lah dalam mengiriman atlet kita ke Jawa Barat kemarin di PON ada 9 atlet kita juga diberi bantuan transport juga dan juga diberikan bantuan-bantuan yang lain dari ajang-ajang yang memang kita sebelumnya belum masuk pengurus. Setelah masuk pengurus memang tetap aja kita diberi bantuan dengan kemarin di 2018 30 juta, sekarang meningkat dan meningkat juga begitu. Dengan prestasi kemarin dengan 1 emas dan 1 perunggu, dengan yang dibiayai hanya putra saja, yang putri tanpa dibiayai. Dan kalau nanti dapat medali ya sama perhitungannya dapat bonus juga. Akhirnya mungkin tahun berikutnya kalau di ajang Pomprov berikutnya kalau putri dikirim juga akan maksimal kita berbuat yang terbaik. Oke, nah lalu optimisme Bapak nanti di Porprov bagaimana? Saya kira di Pomprov berikutnya itu akan ada tambahan medali. Kalau kemarin itu ada pertandingan 1 perebutan medali, berarti kalau 1 itu perebutan berarti 2 karena putra putri berarti 2 medali emas. Kalau berikutnya ada tambahan lagi untuk permainan yang 5 lawan 5. Kalau kemarin 7 lawan 7, besok ada 5 lawan 5 berarti ada tambahan 1 medali emas, berarti putra dan putri berarti ada 4 medali. Saya kira peluang kita masih berpeluang memang kalau mempertahankan ini yang harus kita genjot lagi untuk atlet kita.
Oke, mempertahankan yang lebih sulit ya ketimbang mendapatkan seperti itu. Tadi berarti dari tim rugby ini sendiri bukan putra saja Pak ya, ada putri juga? Putra-putri. Ya. Putra-putri. Ada tim putra, tim putri, ada permainan 5, ada permainan 7, ada permainan 10, ada permainan 15. Kalau permainan 15 itu lebih banyak akan benturan keras. Karena 15 kan bergerumul dia. Banyak bola itu pasti lebih sulit keluar dari gerumulan. Tapi yang 10 lebih agak terbuka, yang 7 terbuka lagi. Tapi kalau 5 dibutuhkan pemain yang memang pintar menangkap bola, pintar cepat lari. Nah, itu yang dibutuhkan. Tapi kalau di main 15 itu mungkin adik-adik bisa lihat di permainan rugby itu kan memang ototnya yang gede-gede kan itu. Harus banyak benturan di sana pasti. Berarti kriteria untuk menjadi anggota dari tim rugby-nya ini sendiri, apakah mereka harus memang punya basic sebagai atlet atau mungkin yang ya sekedar suka olahraga itu bisa gabung juga? Ya sebenarnya kita melihat potensinya ya ada lihat postur tubuh juga, namun dia memiliki kekuatan, kecepatan, fleksibilitas juga, power juga. Nah, kita akan tes juga itu sehingga kita nanti bisa kita bina sebenarnya dan juga menangkap bola yang bagus. Nah itu kita bisa bina sebenarnya untuk meningkatkan prestasi. Yang penting dia senang dulu untuk menekuni permainan rugby ini. Oke, yang penting senang dulu gitu ya. Itu yang penting. Kalau nggak senang ya susah nanti. Bener, tak kenal maka tak sayang kan kayak gitu. Oke, sebelum mengakhiri mungkin ada closing statement yang ingin Pak Artana sampaikan kepada pemirsa Radio Guntur. Terima kasih. Mari kita semua untuk meningkatkan olahraga, baik itu olahraga apapun, terutama di rugby. Adik-adik atlet juga tetap berlatih di pandemi COVID-19 ini dengan tetap menggunakan protokol kesehatan dan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Pasti prestasi kita akan lebih meningkat untuk tahun-tahun berikutnya. Oke, baik, terima kasih Pak Artana. Berikutnya Pak Suharjana, ada closing statement yang ingin disampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan di era pandemi ini cepat berlalu sehingga aktivitas kita khususnya dalam rangka mengikuti kejuaraan dan latihan kita bisa kita laksanakan sesuai dengan program kerja kita gitu. Karena ini sangat merugikan kita semua gitu. Mudah-mudahan COVID-19 ini di tahun 2021 itu paling ini sudah cepat berlalu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Suharjana, Pak Artana atas kehadirannya di Studio Gempol 38. Semoga apa yang kami sampaikan tadi menjadi inspirasi untuk pemirsa Radio Guntur yang ada di rumah. Dan untuk Anda yang kelewatan obrolan pagi untuk edisi hari ini, jangan lupa bisa langsung dicek di YouTube-nya Radio Guntur. Dan Tias juga ucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah bergabung di 23455 untuk menyampaikan pertanyaan, saran, dan aspirasinya. Demikian obrolan pagi untuk edisi hari ini. Saya Tias Paramita pamit undur diri dan sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.